Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video keempat dari tutorial pembuatan pola jas, dan di video yang keempat ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang rumus-rumus dan teori-teori khusus seputar pembuatan pola jas. Karena pola jas ini lebih rumit dan lebih detail dibanding pola pakaian pria lainnya ya. Walaupun sebenarnya jujur saja tutorial yang saya sampaikan ini tidak terlalu detail juga. Mungkin untuk teman-teman yang sudah senior ini belum seberapa. Tapi saya pikir karena tutorial ini tadinya saya khususkan untuk teman-teman yang benar-benar pemula dalam pembuatan pola jas, maka kalau saya buat lebih rumit lagi, lebih detail lagi, malah akan sulit untuk dipahami ya untuk pemula. Jadi saya buat lebih simple ya, walaupun di beberapa titik detailnya ada yang saya kurangi. Tapi saya rasa ini sudah cukup. Untuk kayak semi-semi jas lah, ini sudah lebih dari cukup menurut saya ya. Karena pembuatan pola ini hanya sebagian dari proses pembuatan jas. Dan hasil akhir dari pembuatan pola jas tidak hanya dipengaruhi oleh pola saja, tapi kualitas dan detail dalam proses penjahitan itu juga sangat mempengaruhi hasil akhir dari proses pembuatan jas. Makanya saya pikir untuk teman-teman yang mungkin ya, mohon maaf, proses teknik penjahitannya tidak terlalu detail, maka ngambil polanya juga tidak terlalu detail juga ya. Karena saya rasa teknik yang detail dalam pembuatan pola, jika nanti dalam proses penjahitannya tidak detail juga, maka kan hasilnya akan tetap biasa-biasa saja. Makanya di sini saya buat lebih sederhana saja. Tapi saya rasa sekali lagi ini sudah cukup lah. Yang yang umum yang mungkin teman-teman semua bahkan sudah tahu adalah kupnat di bagian kantong ya, dan kupnat di bagian kerah depan. Nah, untuk teman-teman yang pemula ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari bagian belakang dulu. Di garis yang ini adalah garis punggung ya, dibuat melengkung seperti ini, menyerupai bentuk tulang punggung. Bayangkan jika kita melihat seseorang sedang berdiri tegak dari samping, maka kita akan melihat tulang punggung itu tidak lurus ya, tidak lurus, tapi akan melengkung di bagian pinggang. Dan bentuk ini diusahakan menyerupai lengkungan tulang punggung. Mungkin untuk teman-teman yang sudah detail, untuk postur tubuh yang berbeda, bentuk tulang punggung ini akan beda juga, dan jarak dari samping ini ke garis ini juga akan berubah-ubah sesuai postur tubuh customernya ya. Tapi di sini saya buat 2,5 cm ya untuk ukuran ini. Saya rasa sih ini sudah standar lah. Terus ke bagian pundak ya. Di sini kalau kita cek ya, turun pundak badan belakang dan turun pundak badan depan, lebih tinggi turun pundak badan belakang. Kita cek saja di sini ya, dari garis yang ini sampai ke sini. Di sini ada 6,5 cm. Tapi di bagian depan di sini ke sini hanya 5 cm. Berarti ada selisih 1,5 cm. Kemiringan pundak badan belakang itu lebih tajam dibanding badan depan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, maka biasanya di bagian ini ya, di bagian punggung badan belakang ini, di sini agak sedikit tinggi ya, karena di sini ada otot. Apalagi kalau untuk yang rajin berolahraga, fitness atau apapun, maka biasanya ini ototnya di sini besar ya. Nah, biasanya untuk teman-teman yang sudah senior, ini akan mempengaruhi polanya juga. Dan di sini saya buat seperti ini, saya rasa ini sudah standar menurut pengalaman saya. Terus ini dibuat lengkung ya, dan bagian depan dibuat lengkung
tapi dengan bentuk yang berbeda. Kenapa? Karena memang sejatinya kalau kita lihat orang dari samping, maka bentuk punggung itu sebenarnya melengkung, tidak datar ya, tapi agak melengkung. Coba saja kita tempelkan garisan ya di bagian pundak di sini. Maka bagian samping di sini itu tidak akan kena ya kalau pakai garisan lurus. Karena bentuk pundak itu agak melengkung ke depan lah. Sementara bagian depan di sini ini cenderung bidang ya. Jadi kalau ditempel di sini garisan lurus ke samping, maka di sini akan nempel dan di sini juga akan nempel karena ini lurus. Nah, karena bentuk tubuh bagian belakang, pundak bagian belakang ini agak melengkung, maka garis ini juga dibuat melengkung. Sementara yang depan dibuat melengkung dengan potongan yang berbeda ya. Kalau ini melengkung ke bagian bawah dan ini melengkung ke bagian atas. Ini supaya sinkron antara depan dan belakang. Terus kenapa antara pundak belakang dan pundak depan di sini dibuat pundak depan ini lebih pendek daripada pundak belakang? Ini juga termasuk untuk memaksimalkan yang tadi ya. Karena pundak belakang itu lebih melengkung ke bagian depan ya. Jadi supaya bagian belakang itu benar-benar pundak belakang itu agak melengkung ke bagian depan. Kurang lebih seperti itulah. Saya agak sulit menjelaskannya ya, mohon maaf. Setelah ini terus ke kerah ya. Nah, di sini dalam proses pembuatannya, setelah pundak badan belakang dicek seperti ini ya. Di sini 17, lalu ditempel ke badan depan, di sini 17. Lalu dikurangi 1 cm dari bagian depan ya. Tapi kalau untuk base cup ya atau jasko yang pakai kancing depan, di sini saya nguranginya dari sini, dari bagian lingkar ketiak, dan ke bagian bawah saya sesuaikan lagi. Tapi untuk jas saya ngambilnya dari sini. Kenapa? Karena kalau jasko ya di sini pakai kancing sampai atas ya, jasko atau base cup ya di sini pakai kancing, dan di sini harus benar-benar rata gitu. Sementara kalau jas, bagian ini saya rasa tidak terlalu ngaruh karena di sini nanti dilipat ke bagian samping juga di sini. Dan untuk jas atau bahkan untuk jasko juga atau base cup, semakin buncit perut seseorang, maka ini akan semakin badan bagian ini ya, pundaknya akan semakin geser ke bagian samping. Sebenarnya yang menggeser itu bagian depan, bagian ininya ke depan ya. Kita bayangkan saja kita melihat orang buncit dari samping, maka tentu bagian depan ini, bagian perutnya ini akan lebih maju ya. Maka sebenarnya ini yang maju ke depan, tapi karena ini terikat oleh ukuran lingkar pinggang, maka yang menggeser itu bagian pundaknya yang menggeser ke bagian sini. Jadi semakin buncit maka bagian ini semakin geser. Intinya jarak dari titik ini ke sini ke depan akan semakin jauh kalau semakin buncit ya. Dan pola ini saya buat untuk orang yang tidak terlalu buncit ya. Saya yakin kalau untuk orang yang buncit ini tidak cocok di bagian sini ya. Saya rasa ini kurang geser ke bagian samping. Terus sekarang pola tangan ya. Kita cek ya. Di sini saya buat 18 dari garis ini ke sini. Ini dari mana ngambil 18? Apakah ada rumusnya? Sebenarnya kalau dari guru saya ya waktu kerja di daerah Depok ya. Nah, dari turun garis dada badan depan di sini dikurangi 2,5. Jadi misalnya ini ya, turunnya 21 nih dari garis depan ke sini ke garis dada 21, maka kurangi 2,5 berarti 18,5. Tapi menurut saya itu kadang kesempitan dan ini lumayan menyulitkan untuk teman-teman pemula, makanya saya kurangi saja begitu. Yang harusnya di sini 18,5 atau 19 bahkan ya. Tapi saya buat agak lebih pendek karena garis ini semakin turun maka kemungkinan tangannya nanti akan semakin rapat ya. Semakin naik ke sini maka akan semakin longgar. Logikanya seperti itu ya.
Dan untuk teman-teman yang pemula, ini sengaja dibuat lengkung seperti ini mengikuti bentuk tangan. Kita lihat saja atau kita rasakan ya, kalau kita sedang berdiri dan posisi tangan itu seperti ini, maka sebenarnya tangan itu tidak lurus, tapi agak membengkok ke bagian depan. Makanya pola tangan jas itu dibuat seperti membengkok ke bagian depan ya. Saya rasa cukup saja untuk video kali ini. Dan jika menurut teman-teman tutorial ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya channel Almijan Tailor, dan di share ke sosial media yang teman-teman punya, ke Facebook, IG, atau kemana lah. Dan sebelum beranjak, tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat, tetap ikuti Almijan Tailor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.